Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Hai rekan Ibu semuanya, selamat pagi, selamat bergabung, selamat berkumpul di sesi virtual kita kali ini. Kebetulan ini adalah sesi sharing session yang pertama dari komunitas Institute of Muslimah atau IMAH di tahun 2023 ini. Perkenalkan, saya Tiara Safira selaku moderator pada kesempatan kali ini yang insya Allah akan membersamai rekan IMAH semuanya selama 1,5 jam ke depan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang baru bergabung dan pertama kali ikut komunitas IMAH kegiatannya. Jadi komunitas ini merupakan komunitas atau ruang belajar bagi para muslimah yang ingin bersama-sama untuk belajar, berproses, bertumbuh, dan berkontribusi bersama insya Allah. Nah, kegiatannya banyak sekali yang sudah pernah dilakukan seperti yang di video tadi yang pernah diputar. Namun untuk 2023 ini banyak dilakukan secara online. Nah, untuk topiknya juga akan bervariasi. Untuk awal tahun, topiknya itu literasi. Sharing session ini sebagai pembukanya. Nanti juga selain sharing session, ada juga program silent reading atau study with us yang harapannya kita bisa bangun habit sama-sama nih dalam hal membaca, menulis, seperti itu. Tapi dilakukan secara virtual dari rumah masing-masing. Nah, gimana kira-kira nanti akan kita bahas bersama. Well, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Mbak Wafi atas kesediaannya sebagai narasumber pertama kami di komunitas Institute of Muslimah. Selamat bergabung, Mbak. Kami senang sekali bisa berjumpa virtual dengan Mbak Wafi. Harapannya dari teman-teman semua rekan IMAH juga bisa belajar banyak ya dari Mbak Wafi, insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk share tentang profil singkat dari Mbak Wafi. Kira-kira beliau ini siapa sih dan apa aja sih kegiatannya? Kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya akan share. Ternyata beliau merupakan salah satu perempuan pembelajar. Spesifiknya adalah ibu pembelajar. Ya, teman-teman. Apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah ya. Dia merupakan ibu rumah tangga, ibu pembelajar, penulis naskah buku, itu udah ada sekitar 121 naskah buku, luar biasa ya. Kita untuk menyelesaikan satu buku aja tuh kayaknya susah gitu, tapi beliau dengan luar biasanya sudah menulis bahkan 121 naskah buku. Kemudian beliau juga merupakan ilustrator. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ikut kelas untuk buat buku anak atau ilustrasi bisa langsung menghubungi beliau, yaitu di Askia Class, kurang lebih begitu ya Mbak. Saya juga pernah ikut bukunya nih, makanya bisa tahu beliau. Luar biasa ya teman-teman, dan hobinya adalah bermain, belajar, beberes rumah, khas ibu-ibu. Tapi tidak hanya itu, beliau adalah ibu yang produktif ya. Begitu ya, Masya Allah. Nah, untuk konsentrasi beliau itu di bidang parenting and marriage, self-improvement, kepenulisan, desain, dan ilustrasi digital. Nah, keren nih motonya nih, genggam dunia di tangan dan hujamkan akhirat di hati. Masya Allah, satu motivasi juga ya bagi kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan persilahkan sesinya kepada Mbak Wafi. Namun apabila teman-teman nanti ada yang bertanya, boleh langsung raise hand ya, jangan ketik di kolom komentar supaya lebih interaktif kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana boleh sekali jika ingin ditanyakan, untuk hal-hal di luar literasi juga boleh, karena kita sesinya adalah ngobrol santai. Kurang lebih begitu ya. Baik, silahkan Mbak Wafi untuk sesinya. Oke, ini Mbak Tiara yang share screen ya, materi ya? Ada tim Kak Ada ya? Alifah ya, ada Mbak. Aman-aman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini seperti tadi moderator katakan ya, kita sharing, jadi kita interaksi dua arah. Boleh banget kalau seandainya ada yang mau diskusi, terbuka ya. Materinya belum di-share ya. Mohon bantuannya Kak Alifah. Oke, sip. Oke.
Jadi hari ini tema singkat kita yaitu cerdas literasi. Yuk, dimulai dari diri sendiri. Oke, next. Oke, next. Nah, literasi itu apa sih gitu ya? Kita samain dulu persepsi kita nih, bersumber dari kemdikbud.go.id, literasi itu adalah kemampuan seseorang. Jadi kemampuan kita dalam menulis, dalam membaca, juga kemampuan kita dalam mengolah informasi, membaca informasi, nge-share informasi. Nah, itu semuanya merupakan cakupan dari literasi ya. Jadi literasi itu keterampilan dalam suatu aktivitas tertentu gitu. Oke, next. Jadi literasi ini luas banget cakupannya teman-teman ya. Next. Nah, faktanya apa sih? Menurut ke Kominfo ya. Kominfo menurut UNESCO sendiri itu negara kita itu berdasarkan datanya ya urutan kedua dari bawah gitu. Jadi kalau bisa kita presentasikan nih dari 1.000 orang gitu cuma 1 orang yang suka baca. Jadi agak miris banget ya gitu. Data lain juga setelah saya selusuri itu ada juga yang menyebutkan kita itu urutan 60 dari 61 negara. Jadi faktanya di sini bahwasanya secara umum tingkat literasi kita itu rendah. Next. Nah, jadi masalah utamanya di sini adalah minat baca rendah gitu ya. Kalau kita bisa telusuri lagi gitu ya. Jadi minat baca rendah ini banyak banget nih faktor pencetusnya gitu. Yang pertama bisa dengan ketika masa kecil ataupun masa-masa pertumbuhan itu memang tidak ditanamkan cinta buku atau cinta proses membaca. Itu menentukan banget loh ya. Jadi memang kan teman-teman di sini ini kan calon ibu peradaban ya, atau emang udah ada jadi ibu di sini atau saya yang paling tua. Nah, jadi memang masa-masa anak itu adalah masa-masa di mana kita menanamkan cinta baca, cinta buku, bukan cepat baca, tapi cinta baca. Karena ketika anak-anak nih usia, anak saya lah gitu misalnya ya, usia 4 tahun gitu, dia udah suka baca, atau dia suka buku minimal, itu tanpa kita suruh dia yang mau gitu. Ini apa? Ini apa? Nah, jadi kan critical thinking ini juga main di sana gitu ya. Itu yang pertama, ketika dari kecil emang tidak ditanamkan cinta baca. Sedangkan faktor kedua, itu bisa juga karena lingkungan. Jadi memang ada lingkungan yang orang tua sibuk dengan bekerja, tidak sempat lagi untuk menciptakan memangnya dunia literasi di rumah, ataupun pihak sekolah yang kurikulumnya atau prosesnya itu memang tidak fokus untuk baca itu tidak gitu. Jadi emang lingkungan itu menentukan banget. Terus yang terakhir itu juga karena fasilitas bisa nih. Apakah itu taman baca yang kurang, ataupun mungkin perpustakaan daerah yang kurang nyaman, sehingga anak-anak lebih larinya ke warnet kah, atau ke gadget kah, dan lain sebagainya ya. Jadi memang faktor minat baca rendah ini banyak banget. Tapi di sini kita tidak akan mengkoreksi pemerintah, kita tidak akan mengkritik A, B, C, dan sampai Z gitu ya. Di sini kita coba nyari solusi, yang mana solusi ini bisa datang dari diri kita sendiri dan saat ini juga gitu. Jadi apa nih bisa kita lakuin nih sebagai muslimah lah gitu ya, agar kita tidak termasuk ke dalam persentase yang minat bacanya rendah tadi gitu. Oke, next. Nah, jadi ada beberapa solusi untuk pertama nih ya, agar kita suka baca gitu. Yang pertama, itu pilih tema. Jadi memang mulailah dari tema yang kita sukai gitu ya. Kalau kata Mbak Najwa Shihab itu bilangnya cukup temukan satu buku dan kamu akan jatuh cinta dengan itu gitu ya. Jadi mulailah dari tema yang kita sukai. Nggak harus muluk-muluk kayak jurnal, riset. Mungkin itu nggak semua orang bisa gitu karena berat gitu ya. Dari hal kita sukai, misalnya kita suka komik nggak masalah, kita suka bahasan lifestyle nggak masalah, baca majalah gitu. Pokoknya mulailah dari tema yang kita sukai. Karena apa? Karena ketika kita menumbuhkan minat baca buku dengan hal yang kita sukai, itu akan sangat membantu. Jadi kita kan akan betah nih. Misalnya gini deh, orang yang suka tentang tentang buku agama gitu, disuruh baca terus dipaksa untuk baca buku tentang politik gitu kan, tentu dia nggak akan nyaman gitu. Nah, tapi kalau seandainya orang yang suka misalnya dia suka tentang puisi, terus dia baca buku tentang puisi, nah itu dia kan akan condong nyaman. Nah, jadi memang untuk membentuk suatu kebiasaan itu nyaman tuh menentukan banget ya, menentukan apakah ini akan konsisten apa enggak nih gitu. Jadi usahakan memilih tema yang kita sukai dulu ya.
Terus waktu luang gitu. Oke, zaman sekarang ini orang sibuk banget ya, jangankan kita gitu, anak balita pun sekarang itu udah sibuk banget jadwal dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi memang oke, mungkin kita sibuk, gak masalah gitu. Kita bisa menyempatkan membaca ini ke waktu-waktu luang kita, nggak muluk-muluk loh ya. Oke, saya akan baca 1 jam sehari, nggak harus kayak gitu kalau memang tidak bisa, karena memang kesibukan orang beda-beda gitu ya. Oke, kita masukkan ke sela-sela waktu luang kita, misalnya lagi nunggu antrian makan, lagi dalam mobil, lagi kalau saya biasanya tuh lagi misalnya nunggu masakan mateng, nunggu anak mandi, atau misalnya lagi apapun. Nah, itu bisa banget kita masukkan proses baca itu ke waktu luang kita. Karena apa? Karena semakin tinggi intensitas baca kita, nah itu tuh lambat laun akan membentuk kebiasaan kita akhirnya, akhirnya kalau kita nggak baca tuh kayak ada yang kurang gitu. Kayaknya hari ini ada yang kurang, oh iya karena saya belum baca. Nah, untuk membentuk feeling itu, nah itu membutuhkan intensitas yang tinggi dulu di awal gitu, hingga nanti terbiasa. Next. Nah, kalau yang ketiga itu membangun kebiasaan. Jadi memang yang namanya membutuhkan kebiasaan itu nggak mudah ya. Jadi memang dibutuhkan waktu yang lama. Jadi misalnya sekarang kita berazam, oke, aku akan baca buku konsisten gitu ya. Besok paginya belum tentu langsung bisa gitu kan. Jadi memang butuh proses yang panjang hingga proses kebiasaan membaca itu masuk ke ritme kehidupan kita gitu. Jadi emang butuh waktu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Jadi memang itu suatu tantangan. Sama halnya kita misalnya, oke, saya mau hidup sehat gitu, nggak mau makan mie gitu kan. Nggak mungkin besok seminggu kemudian kita udah jago nggak makan mie gitu ya. Jadi memang untuk suka baca itu kita butuh untuk membangun kebiasaan dulu, kebiasaan kita untuk selalu baca buku, kebiasaan untuk tergantung pada buku. Nah, ini memang effortnya agak gede untuk yang, karena nggak semua orang suka baca ya. Ada juga yang memang anaknya itu audio, sukanya mendengar misalnya podcast gitu kan. Nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi memang kalau kita ingin membentuk kebiasaan, ingin suka baca, itu alangkah baiknya kita bentuk kebiasaan suka baca. Terus juga cara lainnya itu bisa dengan menjadi bagian dari penggerak literasi. Nah, ini agak challenging ya gitu ya. Kita belum suka tapi kita udah harus bergerak di sana gitu ya. Tapi justru ini salah satu cara supaya kita makin terikat dan kita nggak bisa lepas gitu. Karena kita penggerak di sana gitu ya. Misalnya bisa jadi penulis buku kah, artikel kah, atau nggak usah muluk-muluk deh. Misalnya reviewer buku deh. Sekarang kan banyak banget ya. Misalnya rekomendasi buku self development ini gitu kan. Sekarang kan banyak banget tuh. Nah, bisa beli itu atau bisa sekarang itu yang lagi booming read a lot gitu. Misalnya kita suka dengan anak-anak gitu ya. Jadi ambillah bagian yang memang kita suka di sana, karena ya lagi-lagi ketika kita udah suka, nah itu ya kita nyaman aja lah gitu. Ritmenya akan enak gitu. Next. Nah, cara lainnya bisa juga dengan membuat daftar bacaan. Jadi misalnya nih, saya mau jadi pribadi lebih baik gitu. Nah, terus kita list tuh buku self improvement apa aja gitu. Misalnya dari penerbit ini, penulis ini, ini. Nah, jadi ya ketika kita atau kalau itu terlalu berat novel lah gitu atau komik gitu misalnya ya. Jadi kan bangun kebiasaan nih, nggak masalah misalnya. Oke, aku mau namatin buku Om Terili gitu misalnya kan, Om Terili gitu misalnya kan. Nah, kita bikin listnya apa aja karena memang ketika kita bikin daftar bacaan untuk baca buku itu kita jadi nggak ngeblank gitu. Jadi kita nggak ada jeda misalnya bingung nih mau baca apa. Nah, akhirnya lost kebiasaannya gitu. Karena memang kalau kebiasaan itu kan harus konsisten, continue gitu ya. Nah, salah satu bikin kita continue dengan daftar bacaan ini gitu. Terus juga target baca. Target baca ini nggak harus cepat misalnya, oke 1 minggu 1 buku gitu, nggak harus gitu ya teman-teman ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan waktu masing-masing gitu. Nggak harus cepat tapi harus ada target baca. Misalnya 1 buku 2 bulan nggak masalah karena memang itu yang kita bisa gitu. Tapi konsisten nih. Kalau konsisten tuh 1 buku 2 bulan kan 1 tahun udah 6 buku tamat selesai itu kan. Wah, itu khazanah kita udah bertambah banyak gitu kan. Nah, jadi memang kita perlu untuk target baca nggak harus cepat, nggak harus banyak, tapi harus konsisten dan harus ada. Next. Nah, banyak caranya ya. Ini cara-cara termudah loh teman-teman ya, bisa langsung dipraktekin juga. Bisa juga dengan mencatat poin penting gitu. Jadi ini saya paling suka nih kalau seandainya
bahkan baca novel sekalipun itu kan biasanya ada kayak quotes-quotes gitu ya. Nah, itu biasanya itu saya tandai itu. Atau kalau buku yang agak berat gitu, buku ekonomi deh atau buku fikih misalnya gitu, saya tandai itu. Nah, ini agak membantu kita untuk mengingat atau memahami isi buku sebenarnya. Kalau misalnya itu buku pinjam bisa dicatat ulang di binder kita, di notes kita. Kalau buku sendiri bisa pakai bookmark atau bisa dipakai sticky note dan sebagainya gitu. Jadi memang mencatat poin penting ini salah satu cara kita untuk memahami isi buku dan akhirnya kita nyaman karena kita udah tahu nih isinya apa gitu ya. Ini juga membantu nih untuk anak-anak visual misalnya kan bukunya monoton gitu kan, nggak ada apa-apa, maksud itu nggak ada gambar, nggak ada warna-warna, apalagi kalau kertasnya itu book paper gitu ya, udah book paper gelap, tulisan kecil, jadi nggak semangat baca. Nah, ini mencatat poin penting dengan sticky note itu berwarna buku kita, ini membantu banget. Terus juga cara lain menumbuhkan minat baca bisa dengan masuk komunitas gitu. Emang nggak dipungkiri ya, lingkungan atau circle itu berpengaruh gitu. Misalnya nih, kita konsisten mau olahraga, terus kita masuk komunitas olahraga, otomatis kita kan akan terdorong untuk melakukan itu gitu. Sama dengan ini, sama dengan literasi gitu, sama dengan baca buku. Sekarang itu banyak banget komunitas ataupun klub-klub literasi yang ada di media sosial. Bahkan penerbit pun sekarang ada loh bikin komunitas kayak gitu, atau kalau kelas online tuh banyak banget. Jadi memang manfaatkan itu, jadi nggak ada lagi alasan misalnya jauh, nggak kenal, nggak bisa, karena semua orang sekarang punya gadget ya. Nah, itu bisa banget manfaatkan untuk masuk ke komunitas atau klub-klub supaya kita tetap berada di circle positif yang memang membantu kita untuk lebih suka baca ke depannya, lebih suka literasi ke depannya gitu. Next. Ini saya kan ngomongnya agak kecepatan ya. Kalau saya kecepatan itu ya Bu moderator, di-cut aja gitu. Cut Iya. gitu. Aman, Mbak, aman. Terus produktif yuk gitu ya. Jadi produktif bernama literasi bisa nggak sih gitu ya. Jadi kita tuh bisa banget loh menjadikan nih proses literasi kita ini produktif gitu. Atau bermanfaat untuk orang lain itu bisa banget. Gimana caranya gitu. Caranya tuh banyak sebenarnya, tapi karena di sini saya penulis jadi otomatis bisa banget teman-teman untuk menjadi bagian dari penyedia bacaan untuk orang lain. Jadi akhirnya nih tulisan kita bermanfaat untuk orang lain. Kalau seandainya buat bikin buku ribet banget gitu ya, ada yang lebih ringan nggak? Ada. Nulis di blog, nah itu lebih ringan. Ribet nih bikin blog pakai web, ada nggak yang lebih ringan lagi? Ada, nulis di Instagram gitu kan. Nah, jadi memang mulailah dari hal-hal yang memang kita bisa saat ini juga gitu ya. Menjadi bagian penyedia bacaan untuk orang lain karena memang nggak bisa dipungkiri ya sekarang ini kan yang hak sama yang batil itu kan kayak berperang di media sosial ya, berlomba-lomba gitu. Kadang orang bermaksiat itu enak banget memamerkannya di media sosial gitu ya. Nah, itu bisa nih kita imbangi dengan tulisan-tulisan bermanfaat kita gitu kan. Jadi memang untuk produktif dengan literasi itu banyak caranya. Salah satu caranya yaitu bisa dengan menjadi salah satu penyedia bacaan yang baik untuk orang lain. Karena memang terkadang nih yang saya temui itu biasanya saya suka nulis loh Kak, saya dulu suka nulis diary, pernah nulis majalah di sekolah, tapi saya nggak tahu caranya bikin buku, akhirnya ya udah deh tenggelam minat bakat dan lain sebagainya gitu ya. Nah kan jadi kalau untuk yang seperti itu kembali lagi ke yang tadi, bisa masuk komunitas, bisa ikut berbagai klub-klub online tentang inilah gitu karena udah banyak banget ya. Supaya apa? Supaya potensi kita tuh nggak mati gitu. Karena emang kita makin sibuk nih, apalagi kalau udah nikah, udah punya anak, udah punya kesibukan gitu ya. Kalau kita nggak nggak memaksimalkan diri kita, ya udah potensi kita mati, kita jadi nggak produktif, literasi kita rendah, ya udah akhirnya kita mengikut arus air atau arus media gitu. Next. Nah, ini untuk teman-teman yang mau menulis nih ya. Ini ada tips untuk penulis pemula. Yang pertama itu mulai dari sekarang. Jadi memang jangan tunggu ideal dulu nih. Laptop saya nggak bisa hidup kalau nggak dicolokin gitu. Nggak ada support system. Keluarga saya bla 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 gitu. Saya lagi sibuk kuliah bla 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 gitu. Banyak alasan sebenarnya ya. Nah, tapi memang saat tadi saya sebutkan mulai dulu dari hal kecil yang emang kita suka, misalnya yang kita bisa gitu ya, misalnya
kita stop untuk curhat di media sosial, tapi kita malah sharing hal-hal yang bermanfaat yang mengedukasi orang lain gitu misalnya kan, di media sosial seperti Instagram kah, blog kah gitu. Jadi memang jangan tunggu apa ya, kita di posisi yang nyaman dulu nih untuk nulis gitu, karena banyak banget caranya supaya kita bisa menjadi penyedia tulisan, bisa jadi penulis tanpa harus kita berada di posisi yang nyaman dulu. Nah, yang kedua tuh kelas online, karena memang mungkin nih semua orang bisa nulis, ya bisa nulis lah semua orang ya, setidaknya balas pesan, bikin status tuh bisa gitu ya. Tapi untuk menjadikannya sebuah buku itu emang butuh teknik, emang butuh cara, ada step by step-nya. Jadi nggak ada salahnya untuk ikut kelas online. Bahkan sekarang nih penerbit itu banyak menyediakan kelas-kelas yang bisa kita masuki gitu ya. Jadi manfaatkan kemudahan karena sekarang tuh banyak banget platform-platform penyedia-penyedia ataupun ya kelas-kelas yang bisa kita masuki dari jarak jauh gitu, dari yang pakai WhatsApp kah, Zoom kah, ketemu juga bisa gitu ya. Jadi memang manfaatkan kelas-kelas itu supaya minat kita untuk tulis-menulis itu bisa berbuah lebih produktif. Oke, next. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya ini sebenarnya ibu rumah tangga biasa gitu ya, ibu rumah tangga biasa, udah lama merantau terus kerjanya gitu ya, hidupnya cuma keluarga kecil doang, nggak deket sama siapapun gitu, sama keluarga. Tapi saya pribadi itu emang dari awal udah suka baca gitu. Saya suka baca komik Conan kalau dulu. Suka baca novel juga, emang Haru Biru misalnya Habibur Rahman, biar jadul banget ya. Nah, itu saya suka dulu itu. Jadi emang saya suka baca dulunya, tapi seiring berjalannya usia, sebuah waktu, akhirnya saya baca yang emang saya butuhkan, yang saya jalani sekarang, misalnya tentang marriage, tentang parenting gitu misalnya tekan, atau tentang self improvement, atau tentang ruhiyah saya sekarang juga kan. Selain membaca, saya juga mulai sharing tuh kayak tadi. Saya belum nulis buku awalnya, saya nulis di Instagram, sharing-sharing tuh tentang karena saya guru tahfiz juga kan, tentang ruhiyah, tentang hafal Quran, terus merembet ke parenting, pola asuh anak, merembet lagi ke tentang pernikahan, tentang Islamic marriage dan lain sebagainya gitu. Mulai tuh sharing-sharing di Instagram, mulai sharing di blog, belum nulis buku. Nah, akhirnya baru saya setelah puas tuh nulis di Instagram sama di blog, baru saya nulis buku. Itu pun saya nulis juga masih newbie sebenarnya. Mulai baru sejak lockdown, kan saya tinggal di Malaysia ya. Jadi baru nulis sejak lockdown di Malaysia tahun 2020. Nah, itu baru saya nulis setahun 40 buku, setahun 60 buku, setahun 30 buku gitu lah ya. Nah, jadi memang saya juga sama kayak teman-teman, saya juga dari langkah pertama itu masih baru banget. Nah, tapi karena emang saya sudah suka ya, akhirnya saya masuk, saya lintas genre, nulis buku dewasa, remaja, anak, fiksi, non-fiksi, semuanya tuh udah deh, saya emban semua karena memang suka, karena emang udah suka tadi ya di awal, karena emang udah suka gitu. Nah, yang tadi juga kenapa saya bilang jangan tunggu ideal dulu, karena emang saya juga bermula nggak dari ideal gitu. Saat itu lockdown di Malaysia, itu saya nulis pakai HP kecil, HP Vivo Android, karena laptop rusak, terus nggak boleh keluar rumah gitu kan, askar polis razia depan rumah, nggak boleh keluar, lagi lockdown, laptop dua-duanya rusak, tapi saya mau nulis nih. Jadi saya nulis puluhan buku pertama tuh dari HP, dari aplikasi WPS di handphone Vivo kecil kan. Nah, dari situ saya mulai nulis gitu. Jadi memang nggak harus tunggu ideal dulu. Saya juga belajar gambar dari HP itu, dari pakai jari, pakai HP gitu ya. Setelah itu baru pindah ke Indonesia, baru bisa enak, bikin kelas online, ngajak orang produktif akhirnya gitu. Jadi memang nggak harus ideal dulu, kita nggak harus punya semuanya dulu. Misalnya kita mau mau nulis buku gitu ya, nggak harus punya laptop yang bisa di flip segala arah tuh enggak. Dari HP juga udah bisa sebenarnya gitu ya. Jadi manfaatkan apapun yang ada saat ini, karena kalau kita mau tuh ada jalan, tapi kalau kita nggak mau ya banyak alasan sebenarnya gitu. Next. Nah, kita masuk nih literasi digital, kita singgung dikit lah ya, karena kita nggak akan lepas dari ini gitu ya. Jadi memang literasi digital itu apa sih gitu? Bersumber dari literasidigital.id, itu yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, membuat, mengkomunikasikan apapun melalui teknologi digital gitu, yang memang bisa diterapkan di ekonomi dan sosial gitu. Jadi apapun yang kita pahami, kita buat, kita share, kita komunikasikan, dan kita akses, nah itu adalah literasi digital. Next.
Nah, fenomena saat ini tantangan zaman tuh semakin tinggi gitu ya, terlebih sekarang tuh semakin canggih, informasi semuanya mudah banget didapatkan gitu ya. Faktanya saat ini kan minat masyarakat kita tuh rendah terhadap literasi gitu. Tapi berdasarkan data yang ada, justru negara kita ini yang paling cerewet loh di media sosial. Ini saya juga kaget nih dari kominfo.go.id saya bacanya ya. Nah, bersumber dari sini itu menyatakan bahwasanya memang kita tuh cerewet, tapi kita malas baca, jadi bisa dibayangin ya orang yang cerewet, tapi nggak diisi kepalanya dengan sesuatu yang oke. Nah, jadi isi cerewetnya apa dong? Kalau nggak fitnah, kalau nggak menghujat, kalau nggak hoax, kalau nggak, nah itu dong isinya jadinya ya. Nah, itulah fenomena kita saat ini. Karena memang sekarang itu tsunami informasi banyak banget ya. Kita nggak tahu mana yang benar kah, mana yang salah kah. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar, kalau kita nggak lebih canggih dari teknologinya, kalau kita nggak lebih cerdas, nah ya itu tadi kita akan ngikut arus zaman akhirnya. Next. Nah, ini tips berliterasi digital. Yang pertama tuh berpikir kritis. Jadi usahakan ketika kita membaca sesuatu tuh kita mikir, emang iya? Masa sih? Nah, gitu. Karena memang jangan menelan mentah-mentah apapun yang kita baca dan kita dengar gitu. Jadi memang bentengi diri dengan selalu aktif mencari gitu. Misalnya informasi tentang apapun di media sosial lah gitu ya. Usahakan untuk mencari atau bersumber dari sesuatu yang emang udah valid gitu, atau memang udah dari sumber aslinya gitu ya. Karena sekarang banyak banget kaki tangan bermenggurita, bisa di-repost berulang kali. Nah, jadi memang jangan menelan mentah-mentah apapun yang kita baca dan kita dengar. Bahkan untuk apa ya? Ayat-ayat sekalipun sekarang banyak banget poster dakwah di media sosial. Nah, itu kadang saya temui juga kan ada yang hadisnya doif lah, ada yang bla 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 gitu kan. Nah, itu juga kalau bisa kita cari kebenarannya, tapi kalau kita memang tidak bisa mencari kebenarannya, nah kita balik lagi ke tadi, ke Al-Qur'an dan Sunnah. Ada Al-Qur'annya langsung sumber aslinya, ada hadisnya langsung sumber aslinya, tanya kepada ahlinya dan lain sebagainya. Terus juga bijak dan beretika. Nah, ini penting banget kita dalam berliterasi digital gitu ya. Komunikasikan sesuatu itu dengan bijak. Bahkan nih untuk sederhana misalnya caption. Ini hal sederhana banget ya, misalnya nih, aduh saya bangun banget deh sharing tentang yang bermanfaat gitu. Terus saya baca nih di sini tentang bla bla bla. Saya mau sharing di IG saya gitu misalnya. Nah, kalau kita mengambil secara mentah tulisan itu etikanya kita harus mencantumkan sumbernya. Nah, ini hal sepele ya. Hal sepele untuk caption Instagram pun kita harus ada etika dan bijak nih, apalagi untuk hal besar kayak buku kah, jurnal kah gitu ya. Karena memang dimulai dulu nih dari hal-hal kecil supaya kita terbiasa untuk bijak dalam berselancar di digital ataupun di media sosial gitu ya. Karena ya itu tadi mungkin sesuatu yang baik ketika kita awali dengan tidak baik, nah itu akhirnya juga nggak akan lancar gitu. Kita niatnya bagus untuk sharing, tapi bersumber dari yang tidak halal. Kalau penulisnya nggak ridho gitu ya. Next. Nah, manfaat literasi. Jadi apa sih manfaatnya? Kita udah tahu lah semuanya gitu ya. Tapi ini saya coba garis lagi. Kalau untuk kita diri sendiri gitu, tanpa kita sadari nih, kalau kita mau melek literasi, mau cerdas literasi, apapun itu bentuk literasinya, itu akan membantu kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi kita nih ketika menangkap informasi, ketika kita membaca suatu bacaan, kita nggak akan langsung menelan semua bacaan itu gitu. Jadi memang kita akan kayak tadi, emang iya ya, masa sih gitu. Kita akan lebih kritis dan juga kreativitas kita dalam merangkai kata tuh akan bagus. Jadi saya sering bilang tuh di kelas ya sama murid-murid itu, saya bilang kayak gini, penulis itu lahir dari pembaca sebenarnya. Terus saya nggak suka baca, saya mau jadi penulis, gimana dong? Bisa, nggak ada salahnya kita bangun untuk cinta baca dari sekarang, berapapun usia kita gitu ya. Karena memang literasi ini nggak hanya sekedar kita akhirnya bisa baca karena kita semua udah bisa baca gitu ya. Itu lebih dalam lagi, ya itu tadi kita jadi berpikir kritis, terus kita juga jadi lebih bisa merangkai kata lebih enak gitu. Apa kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain, tulisan kita gitu. Sedangkan kalau untuk masyarakat, simpelnya gitu ya, masyarakat kita nggak akan mudah termakan hoax gitu. Karena memang
nggak kita pungkiri, pendidikan itu kan itu banget ya. Ada yang rendah, terus ada yang udah terlalu tinggi, udah profesor, udah guru besar, ada yang malah nggak tamat SD dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan kita melek literasi dan kita cerdas literasi, itu masyarakat kita setidaknya nggak akan mudah termakan hoax, misalnya BBM naik gitu ya. Udah keburu demo di jalan ternyata nggak naik BBM-nya gitu, hal-hal yang kayak gitulah ya, secara ringannya gitu ya. Nah, jadi memang untuk masyarakat sendiri itu simpelnya nggak akan termakan hoax lagi, dan literasi ini juga sebenarnya banyak ya, kayak guru membantu untuk ngajarin ke murid dan lain sebagainya, atau sekarang nih dari per-onlinean gitu kan, semuanya serba online untuk anak-anak, untuk pelajar, itu juga memudahkan kita gitu mencari informasi yang valid, ilmu yang valid. Next. Nah, literasi bagi muslimah gitu ya. Nah, di zaman sekarang itu kan mau nggak mau tuh kita akan dihadapkan oleh perkembangan zaman gitu. Walaupun kita tinggal di masjid gitu misalnya ya, mau nggak mau tuh kita pasti akan masuk ke yang namanya ini gitu, perkembangan zaman gitu. Nah, kalau seandainya literasi kita rendah, kita malas baca, kita nggak mau berpikir kritis, mau disuapin terus, nggak mau nyari tahu, maka jangan heran gitu. Niat kita yang awalnya ingin mewarnai orang, kita yang terwarnai akhirnya gitu. Oke, mungkin sekarang nih kita nggak berhadapan dengan senjata kita ya di sini ya. Kita di negara kita nggak berhadapan dengan perang senjata kah, bom kah, nuklir dan sebagainya gitu ya. Tapi kita berhadapan dengan pemikiran nih, dengan orang-orang yang mungkin apalagi sekarang booming yang namanya open minded. Nah, itu kalau kita nggak bentengi diri kita dengan literasi yang valid, dengan bacaan-bacaan yang oke, nah akhirnya kita terlalu open minded. Jadi memang Ghazal Fikri itu Masya Allah banget zaman sekarang. Jadi usahakan kita menjadi muslimah yang cerdas, yang mana nih kita yang akhirnya mewarnai, kita bukan terwarnai gitu. Karena banyak banget zaman sekarang yang asing dengan agamanya sendiri, itu banyak banget ya. Jadi ya memang mau nggak mau tuh kita harus menjadi muslimah yang cerdas, yang mau lagi buka buku, yang mau lagi bertanya ke guru, itu emang harus banget. Nah, karena kalau enggak ya otak kita yang kecuci jadinya gitu ya. Terlebih ya itu tadi yang nggak melek literasi, yang malas baca, malas nyari informasi, nggak beretika pula ketika dakwah dan sebagainya, sharing tulisan gitu. Next. Sarana dakwah. Jadi kita bisa banget mengambil bagian dari kebaikan. Jadi kan sebenarnya setiap orang itu punya visi misi hidup tersendiri gitu ya. Visi hidup saya ini, visi misi hidup saya ini gitu ya. Nah, kita bisa banget nih mengambil bagian dari kebaikan melalui literasi ini sebagai sarana dakwah kita gitu ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika orang lain bangga untuk menuliskan berbagai hal maksiat ataupun hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan budaya kita dan sebagainya, nah itu kita bisa mengimbanginya dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat dari kita. Mungkin kita masa sih bermanfaat, saya hanya orang kecil, followers cuma sedikit, nggak ada yang baca, nge-like juga 1-2 orang doang, enggak gitu, enggak. Kita ketika kita udah azamkan, oke, aku mau dakwah dalam tulisan, oke, saya mau ngambil bagian dari kebaikan dari tulisan ini. Nah, itu dulu niat kita, niat awal kita tuh memang mau sharing kebaikan gitu. Karena kalau niat awal kita itu udah salah, ya kalau nggak dapat like kita nggak sharing lagi. Nah, gitulah ya itunya ya. Kalau nggak dapat massa ya kita nggak sharing lagi. Nah, jadi patenkan dulu niat di awal kita, sehingga apa? Sehingga yang kita harapkan tuh lagi-lagi bukan pujian orang, bukan penerimaan yang wow, tapi lagi-lagi kebaikan. Kebaikan itu kan janji Allah, apapun kebaikan ya akan kembali ke kita gitu. Kita lagi akhirnya gitu. Karena bisa banget nih kita jadikan literasi ini jalan dakwah kita. Jadi karena kita nggak tahu ya yang namanya hidayah itu bisa masuk dari mana aja. Bisa jadi nih tulisan-tulisan sederhana kita di Instagram gitu ya, itu bisa membuka hati seseorang yang awalnya nggak mau jadi tahajud lagi, yang awalnya emosian nggak emosian lagi. Nah, ini pengalaman pribadi saya yang biasanya sharing di Instagram itu mungkin bagi saya itu hal biasa gitu. Ternyata itu bisa menyelamatkan seorang ibu yang membunuh anaknya, mungkin baby blues, atau seorang yang udah lama nggak sholat mungkin, atau yang mau ngafal Quran tapi terhambat sibuk rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Padahal bagi saya itu biasa. Ternyata bagi orang itu udah wow banget.
wah makasih bla 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 bla, akhirnya bisa seperti ini bla bla bla. Nah, karena kita nggak tahu kan hidayah itu dari mana datangnya. Karena hidayah itu nggak selamanya datang dari apa ya, mimbar masjid, nggak selamanya dari sana, nggak selamanya dari televisi ataupun syiar-syiar dakwah dan sebagainya. Bahkan dari tulisan pun itu hidayah bisa masuk ke hati seseorang gitu. Jadi kita bisa banget mengambil peran di sana karena kita akan tetap bermain di media, bermain di digital gitu ya. Nah, supaya ada manfaatnya nih. Nah, kita bisa ngambil jalan dakwah di sini karena memang apa ya? Zaman sekarang ini kalau kita nggak berani ngambil langkah, kalau kita mau ngambil jalan yang aman-aman ya udahlah, kita bisa-bisa sendiri aja, aku tahu ini baik untuk aku aja lah, nggak usah ngajak-ngajak orang, aku aja juga kadang masih futur, nah dan sebagainya. Nah ya itu ya makin merdeka orang-orang lain yang akhirnya sharing hal-hal yang mungkin membawa ke efek yang tidak baik ataupun yang lain sebagainya yang emang kurang bagus gitu. Karena kan emang kita sih dakwah ya, kebaikan mengajak ke hal-hal yang baik. Next. Nah, udah selesai. Maaf ya kalau kecepatan ya, saya ngomongnya emang nggak bisa pakai jeda. Aman, Oke, Mbak, saya aman. kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Mbak Wafi atas materinya yang luar biasa, yang lengkap. Kita jadi tahu nih, jadi ingat-ingat lagi ternyata makna literasi itu gitu lah. Terus kita juga dapat ilmu gimana sih manfaat berliterasi, terus bagaimana kondisi literasi di Indonesia, tips-tips untuk mulai berliterasi, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman kayaknya banyak yang mungkin punya pertanyaan ya. Apabila punya pertanyaan, boleh langsung untuk raise hand. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita ngobrolnya santai aja. Relax, anggap aja curhat. Bagi yang mulai dari titik nol, bahkan belum melangkah, itu boleh bertanya. Kira-kira gimana ya? Kok susah ya mulainya? Dan seterusnya. Ada yang mau bertanya? Apakah sudah cukup jelas? Atau sebelum ada yang bertanya, kita main game dulu boleh ya Mbak sebentar ya, supaya lebih apa ya, lebih kuat lagi nih kita nih. Boleh yuk on cam yuk. Kita ada angka bergerak nih, mumpung belum ada yang bertanya, boleh kita game sebentar. Nah, pertama kali nih ada game di sesi sharing session, izin sebentar ya Mbak Wafi sambil menunggu mungkin teman-teman ada yang berpikir nih, kira-kira aku mau siapin pertanyaan apa ya. Oke, boleh yuk. Oke, apakah sudah? Oke, baik. Yang belum bisa on cam nggak apa-apa, yang penting tetap diikutin ya. Jadi, nama game kita kali ini yaitu angka bergerak. Nah, kira-kira gimana? Ada 3 tahapan supaya kita ada aktivitas lagi di tengah-tengah sharing session ini. Yang pertama, supaya kita lebih mengerti bagaimana caranya. Angka bergerak berarti kita menuliskan angka dengan tangan, satu tangan aja. Instruksi, saya bisa ambil instruksi 1, berarti tangan kita seperti ini. 1. Oke, boleh langsung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well, sudah mengerti ya gamenya ya. Sekarang dengan 2 tangan. Oke, saya hitung. Instruksi saya ambil. 1, 2, 3, oke, 4, lagi 5, 6, 7, 8, 9,
10. Wow, nice. Sekarang yang lebih menantang lagi, yang lebih membuat kita gerak-gerak lagi. Tadi 1 tangan udah, sekarang 2 tangan. Yang ketiga, yang terakhir yaitu menggunakan kepala. Oke. Tolong digerak-gerakkan kepalanya. Well, 1, 2, 3. Goyang-goyang nih ternyata ya. 4, yang mau ketawa boleh ketawa, lepas. Jangan ditahan. 5, masih ada 5 lagi. 6, sambil senyum boleh. 7, 8, 9, 10. Yeay. Terima kasih semua sudah bergabung dengan ice breaking ya namanya ya. Singkatnya ice breaking, singkat sebelum kita masuk ke Q&A. Gimana sudah, mengalami, peregangan? Ya, harapannya udah ya. Oke, terima kasih Mbak Wafi. Well, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Boleh sekali. Curhat boleh. Ngobrol singkat boleh, kalau tidak ada yang bertanya, akan saya tunjuk. Teman-teman ya, tolong siap-siap. Ini malu-malu mungkin ya Mbak ya? Apakah ada? Belum ada? Dari raut wajahnya sepertinya husnul khatimah. 5, tolong tolong. Ada pertanyaan? Harus ada ya? Gimana Husnul? Gimana Husnul? Boleh, Mbak. Aduh, mau tanya apa ini, ya Allah? Cerita aja Husnul. Husnul biasanya suka bercerita Mbak, makanya ditunjuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Husnul. Izin bertanya, Mbak Wati. Tadi sudah menjelaskan banyak banget tentang literasi, gitu, gimana tips dan solusi untuk supaya suka baca, supaya suka nulis, gitu. Dan tadi tuh saya agak salfok sama salah satu solusi itu konsisten gitu. Awalnya ini pribadi saya sendiri gitu. Awalnya tuh saya suka baca, terus lumayan konsisten gitu. Tapi makin kesini tuh mungkin karena nggak ada temen lagi kali ya, atau entah karena faktor lingkungan atau diri saya sendiri. Jadinya tuh sekarang tuh makin berkurang gitu minat bacanya. Yang biasanya dulu mungkin minimal sekali sebulan tuh ada gitu buku yang saya tamatin. Sekarang tuh kadang sekali 3 bulan, sekali 4 bulan, dan parahnya untuk tahun kemarin itu hanya, dan 1 tahun tuh ada 12 bulan itu hanya 2 buku gitu, dan itu buku yang, dan itu susah banget untuk menyelesaikannya gitu. Dan yang pengen saya tanyakan itu, ketika perasaan-perasaan kayak gitu yang datang ke kita gitu, solusinya tuh gimana gitu supaya kembali konsisten lagi gitu, supaya lebih suka lagi baca, supaya ya gitu deh Mbak, gitu. Oke, silakan boleh langsung dijawab Mbak. Iya. Jadi makasih ya Husnul atas pertanyaannya. paham. Jadi memang untuk pertama justru Mbak Husnul tuh harus bahagia banget, berbangga banget sama diri harusnya, karena memang nggak semua orang alarm dirinya terhadap, oh kayaknya aku berkurang nih minat baca, tuh nggak semua orang ada loh. Bahkan ada mungkin udah bertahun-tahun nggak baca, tapi dia ngerasa nggak ada apa ya, nggak ada yang kurang, biasa aja gitu. Nah, jadi di tahap ini justru Mbak Husnul tuh udah 1 step lebih tinggi, lebih naik, karena memang udah ada perasaan, oh sepertinya ada yang harus saya rubah nih karena minat baca saya berkurang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Sedangkan kalau yang kedua, caranya gimana gitu? Untuk membentuk suatu kebiasaan lagi,
mungkin ketika kita merasa misalnya nih dalam 1 tahun ini kita nggak ada berkurang minat baca kita, itu bisa dengan kondisi kita. Jadi kita lihat lagi gitu ya. Oh, kita list lagi kenapa ya alasan penyebabnya di tahun ini saya minat bacanya berkurang. Mungkin yang pertama gitu, oh ternyata saya pindah rumah, jadi adaptasi lagi. Misalnya gitu ya masalahnya gitu. Atau yang kedua gitu, oh ternyata saya udah nggak tertarik lagi nih dengan bacaan-bacaan yang misalnya novel kah, dulu misalnya baca novel gitu, atau kayaknya hidup saya udah berat gitu, saya nggak bisa lagi baca-baca buku yang udah terlalu berat gitu misalnya gitu. Jadi bisa Mbak Husnul list lagi apa aja penyebab apa ya ditelusuri lagi apa penyebab tahun lalu Mbak bisa berkurang minat bacanya atau lebih berkurang daripada tahun sebelumnya gitu. Nah, karena dari alasan-alasan itu, dari penyebab-penyebab itu, kita bisa nyari solusinya gitu. Misalnya nih, oh tahun lalu karena saya pindah atau saya baru melahirkan, jadi memang saya ada adaptasi nih di sini. Oh, berarti tahun ini karena saya belum ada nggak ada adaptasi yang terlalu berat, oh tahun ini bisa nih saya meningkatkan lagi minat baca saya. Misalnya gitu. Jadi solusinya datang dari apa penyebab-penyebab yang membuat tahun lalu Mbak Husnul jadi berkurang minat bacanya. Tapi karena ini mau membentuk kebiasaan lagi, nah mau nggak mau memang butuh effort yang tinggi ya. Nah, salah satunya bisa dengan membuat daftar bacaan yang saya bilang tadi gitu. Kalau seandainya lagi apa ya, nggak ada itu malas ke Gramedia, malas baca malas beli buku, nggak ada tempat bla 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 bla, bisa ke perpustakaan. Perpustakaan nggak nyaman, nggak enak, bla 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 gitu ya. Bisa cari kayak Google Playbook dan lain sebagainya. Jadi temukan cara yang Mbak Husnul suka yang ataupun nggak suka, misalnya yang Mbak Husnul bisa lakukan sekarang. Jadi nggak ada istilah lagi mager, nggak ada lagi istilah alasan A sampai Z. Nah, jadi kebiasaan itu terbentuk lagi. Karena memang untuk membentuknya itu agak tricky ya, karena kayak udah tenggelam, jadi kita udah punya ritme kehidupan baru, kita udah punya kesibukan baru, yang akhirnya membaca ini nggak terlalu penting lagi bagi kita, jadi bisa bikin bahan bacaan tadi, atau bisa juga dengan bikin komunitas, masuk komunitas, atau misalnya ini yang IMAH ini misalnya bikin program gitu ya, kita itu yuk tamatin 1 buku yuk bulan ini, terus nanti ada evaluasinya dan lain sebagainya. Memang butuh effort untuk membentuk kebiasaan lagi, tapi dengan cara-cara tadi, yang pertama Mbak Husnul list dulu apa penyebab tahun lalu minat baca jadi rendah, setelah ada penyebabnya, cari solusi dari penyebab itu, terus kalau yang kedua bisa bikin daftar bacaan, terus juga yang ketiga bisa dengan tadi masuk komunitas, atau kalau nggak masuk komunitas bisa deh apa sih misalnya Mbak Husnul sekarang berada di klub A gitu kan, Mbak Husnul aja yang itu yang ngasih saran ke klubnya gitu, kita gini yuk, kita gini yuk, nah, akhirnya bermanfaat ke diri sendiri juga gitu. Karena memang ya membaca ini agak itu ya, agak agak sulit sebenarnya. Sulit kalau ya itu tadi, kita udah punya kehidupan yang udah sibuk banget dan kita merasa habis baca kok rasanya nggak ada berubah apa-apa ya. Jadi manfaat baca untuk kita nih apa? Nah, kita kadang gitu juga ya. Jadi kita jadi nggak terpacu untuk butuh baca. Nah, itu juga sih. Jadi bisa dimulai dari sana. Itu. Semangat ya Mbak Husnul. Semangat Mbak Husnul. Apakah sudah jelas? Cukup? Jelas banget. Insya Allah Oke. hari ini diterapin. Iya. Betul sekali. Terima kasih atas pertanyaan, semoga membantu ya, Husnul. Nah, untuk informasi sedikit, insya Allah nanti dari komunitas IMAH juga akan ada program study with us gitu. Mungkin waktunya sekitar 30 menitan, nanti teman-teman boleh baca buku, boleh nulis, boleh nugas, tapi kita di rumah masing-masing dalam sesi virtual yang sama. Harapannya apa? Harapannya kita bisa saling semangat nih, oh ternyata aku punya teman loh di wilayah sana yang sedang belajar gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau teman-teman yang mau bergabung boleh, informasi selanjutnya akan di-share di Instagram komunitas IMAH. Well, sekarang sesi Q&A masih dibuka. Silakan kalau ada yang mau bertanya, tadi ada yang mau mengajukan sih secara personal. Silakan Kak Nurul Imani dari NTT, wilayah kerjanya luar biasa nih.
masih mute audionya. Tunggu. Oke. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, putus-putus ya suaranya ya? Sinyal kayaknya ya. Iya, Kayaknya sinyal. sudah. Sekarang sudah kedengaran tidak? Aman, aman. Oke, silakan Aman. lanjutkan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, biasa dipanggil Nurul. Kebetulan kenal dengan Tiara nih, teman sealumni nih. Iya, ketemu di sini. Jadi reunian virtual nih. Oh ya, terima kasih ke Mbak Wafi yang telah menyampaikan materi. Tadi beberapa poin yang saya tangkap tuh tentang permasalahan kita sebenarnya di Indonesia ini gimana, sama solusi. Mungkin untuk kita memberikan komentar pada pemerintah atau apa itu bukan, kalau ranah kita tidak sampai akan mengubah apa-apa di sananya. Jadi kita seperti yang dikatakan Mbak Wafi, emang lebih baiknya itu kita mencari solusi gimana kita mengubah dari bawah saja atau mengubah dari diri kita sendiri, seperti itu. Nah, beberapa hal yang mau saya tanyakan, ini tadi ada poin yang tentang gimana menumbuhkan minat baca kita. Jadi kita harusnya itu memilih tema-tema yang kita sukai. Nah, ini yang saya mau tanyakan, tips dan trik untuk memilih tema yang kita sukai. Kadang nih, kalau tema yang kita sukai itu apa yang lagi viral sekarang, atau apa yang kayak kita butuhkan, oh saya kayaknya pengen butuh informasi seperti ini, atau apa. Jadi kita cari, ketika ada permasalahan baru lagi, oh pengen yang ini lagi. Jadi kayak kita tidak selesai nih di tema yang pertama, udah pengen lagi tema yang lain, kayak gitu. Jadi gimana caranya Mbak Wafi itu untuk menentukan tema yang benar-benar, oh ini yang saya butuhkan, ini yang saya sukai, dan bisa menyelesaikannya. Terus untuk pertanyaan kedua, itu tadi dikatakan juga setelah kita membaca supaya lebih terarah atau kita paham dari kesimpulan apa yang kita baca nih, baiknya kita mereview aja buku yang telah kita baca. Nah, apakah ada trik atau tips untuk mereview buku atau ada poin-poin penting tidak? Apa aja sih poin yang harus ada ketika kita mau mereview buku, seperti itu. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab Mbak Wafi, Oke. silakan. Iya. Makasih Mbak Nurul Imani. Jadi untuk yang tadi itu sesuai dengan tema yang kita sukai, itu kan salah satu cara kita ketika kita ingin menumbuhkan suka baca ya. Karena awalnya kita misalnya ini bukan nggak suka baca sih, agak kurang tertarik gitu misalnya kan. Nah, salah satu untuk menumbuhkan cinta baca dan suka baca itu adalah dengan memulainya dengan hal-hal atau tema-tema yang kita sukai gitu. Nah, jadi gimana caranya menentukan tema yang disukai? Udah dijawab sama Mbak Nurul tadi ternyata ya. Hal-hal yang kita butuhkan itu biasanya kita sukai gitu kan. Karena misalnya nih ketika kita misalnya kita belum menikah gitu misalnya. Kita lagi butuh untuk self improvement. Oke, kita baca buku tentang tema self improvement. Nanti ketika kita sudah menikah, kita butuh untuk baca buku tentang pernikahan. Akhirnya kita pindah ke tema pernikahan. Ketika udah punya anak, kita butuh untuk baca buku pola asuh, kita pindah ke buku parenting. Itu nggak masalah sebenarnya. Karena memang tadi, ketika kita udah merasa butuh, tadi Mbak Nurul juga bilang ya, ketika kita udah merasa butuh, itu otomatis kita akan menyelesaikannya sampai akhirnya. Itu nggak masalah kita pindah-pindah tema gitu. Sama halnya ketika di masa muda kita baca novel. Sekarang kita udah nggak baca novel lagi, misalnya loh ya. Nah, sekarang kita udah baca ke buku yang agak lebih berat, itu nggak masalah. Yang penting kita nggak keluar dari proses baca-membaca ini. Nah, gitu sebenarnya. Dan juga kalau seandainya kita, misalnya nih tema yang kita sukai, yang kita baca itu hal-hal yang sedang booming, itu sebenarnya nggak masalah juga loh. Karena ya itu tadi kita jadi tahu informasi terupdate, ini tergantung dengan kerjaan kita juga sebenarnya ya. Kalau seandainya kita memang orangnya itu bekerja di ranah misalnya yang memang harus sharing hal-hal yang
terupdate pada saat ini, apakah itu presenter dan lain sebagainya, tentu kita butuh itu ya. Nah, jadi lagi-lagi memang sesuaikan dengan keadaan kebutuhan kita saat ini, atau tadi minat-minat yang kita sukai, kita sukanya hal terupdate ya nggak masalah kita baca tentang hal terupdate saat ini. Terus kita berubah-ubah dong, nggak masalah berubah-ubah. Jadi nggak harus tema itu terus gitu, nggak harus gitu. Karena memang ritme hidup berubah ya. Yang awalnya kita nggak butuh tentang pernikahan, akhirnya kita butuh. Yang awalnya kita nggak butuh tentang ekonomi, akhirnya kita butuh tentang baca itu, misalnya itu nggak masalah gitu. Terus kalau yang kedua tentang apa tadi rasanya? Tentang tips dan trik kalau mau mereview buku, ada Oh, tidak iya. poin-poin khusus yang harus ada? Iya, jadi kalau mereview buku itu tergantung pembaca kita siapa gitu ya. Kalau seandainya kita mau mereview buku, terus kita mau sharing review itu ke orang lain, misalnya di blog kita, itu setidaknya kita harus ada nama penulisnya, nama penerbitnya, tahun terbitnya, terus juga nama kita, reviewernya, terus juga keunggulan buku jujur dari kita, kelemahan buku jujur dari kita. Kalau mau lebih menarik, kita bisa kasih bintang gitu. Misalnya kan, iya, saya memberikan bintang 4 di buku ini karena menurut saya layout bukunya kurang bagus sih ya gitu. Atau saya memberikan bintang 5 di buku ini karena penulisnya juga menyajikan berbagai hal yang bisa kita praktekkan bla bla bla. Itu bagus banget justru. Karena kan review seperti itu akan membantu orang-orang ketika mau membeli buku itu atau membaca buku itu ya. Nah, itu kalau Mbak Nurul mau men-share hasil reviewnya ke media sosial atau ke blog. Tapi kalau Mbak mau hasil reviewnya untuk diri sendiri, nah itu cukup hanya meng-highlight hal-hal yang emang Mbak butuh. Misalnya buku parenting itu tebal misalnya kan, Mbak hanya butuh tentang tantrum, anak tantrum ya. Itu yang Mbak highlight, itu yang Mbak tulis lagi atau catat ulang. Nah, itu kalau untuk pribadi gitu. Jadi balik lagi reviewnya itu goalnya apa? Apakah untuk sharing ke orang lain? Berarti harus lengkap itu semuanya ya. Nah, kalau untuk diri sendiri itu nggak harus terlalu lengkap karena untuk catatan pribadi gitu. Sekarang review buku itu banyak loh itunya, apa namanya tuh peminatnya. Karena kan kayak orang mau beli buku gitu misalnya ya. Mungkin karena saya circle-nya penulis kali ya. Jadi orang-orang kayak gitu kalau mau nyari buku tuh pasti nyari dulu nih reviewnya. Nah, itu kalau kita bisa ngasih review yang jujur dari kita, Hanes review itu bagus banget. Jadi bantu orang lain juga. Gitu Mbak Nurul Imani. Oke, makasih Mbak. Oke, makasih Mbak Nurul atas pertanyaannya, semoga terjawab. Next, oh ya, kalau misalnya teman-teman tidak ingin bertanya tentang literasi, boleh, tentang Mbak Wafi secara umum, tentang nulis boleh, tentang proses menjadi ibu pembelajar boleh, yang lain-lain juga boleh. Next, ada yang mau bertanya lagi? Kayaknya Irnanti Wahyuri nih dari wajah-wajahnya. Tolong kalaupun nggak ada pertanyaan mohon disiapkan ya. Apakah mau bertanya? Irnanti Wahyuri nih. Boleh, mau tanya Kak. Kadang harus dipaksa dulu ya untuk bertanya. Nggak, bercanda. Oke, silakan. Ya, baik, makasih Mbak Tiara. Ya, halo Mbak Wafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Mbak, perkenalkan saya Irnanti, asal dari Bima. Jadi mungkin untuk pertanyaan itu kurang lebih sama ya, sama kayak teman-teman sama kakak-kakak yang lain. Kayak dari tadi mungkin udah dapet ya gimana cara tipsnya biar kita suka belajar. Cuman kayak pengen nanya apa ya, tips juga sih mungkin atau mungkin pengalamannya Mbak Wafi gitu ya. Kalau misal dilihat dari profil Mbak Wafi itu kan keren banget ya Mbak, kayak ibu pembelajar yang sudah menciptakan banyak buku dan lain sebagainya, pokoknya produktif. Nah, kalau misal kayak gitu saya juga sebenarnya tuh background-nya emang dari dulu tuh emang kurang untuk minat membacanya gitu loh Mbak. Nah terus kayak akhir-akhir kemarin tuh kayak pengen masa kayak gini terus gitu kan, terus kayak pengen baca, kayak pengen mulai baca, cuman kayak ada kan misal satu buku baca, udah semangat nih, cuman kan nggak bisa habis dalam satu hari itu kan Mbak, kayak misal kita bagi ada beberapa, kayak misal berapa lembar dan lain-lain, nah udah habis perempat, kayak besoknya lagi, itu kayak tiba-tiba tumbuh ada rasa malas lagi gitu loh Mbak untuk memulainya. Nah kira-kira kayak gitu tuh gimana? Soalnya kayak saya misalnya ngelihat teman-teman saya tuh kok pada rajin membaca dan lain-lain, gue pengen, cuman kayak kenapa ya nih kayak rasa minat membaca nih kurang kayak gitu Mbak. Nah mungkin bisa diberikan pencerahan seperti itu Mbak. Makasih.
Oke. Boleh langsung dijawab, Mbak? Oke, jadi kalau untuk pertama, coba Mbak Irnanti kontrol dulu ekspektasi awal ya. Jadi memang berarti kan, start Mbak Irnanti itu beda sama start orang lain ya gitu. Jadi ini misalnya, si A itu emang udah suka baca dari zaman dahulu kala gitu, sedangkan Mbak, baru mau mulai melangkah saat ini. Jadi otomatis nggak bisa kita samakan, target Mbak baca dengan target orang lain gitu berarti kan. Karena start-nya aja udah berbeda gitu ya, latar belakangnya juga udah berbeda gitu. Berarti otomatis Mbak punya target dan ekspektasi sendiri. Jadi misalnya nih, kok orang lain anteng banget sih baca buku satu minggu udah selesai, minggu depan beda lagi. Kok perasaan gue baca buku 1 halaman nggak selesai gitu, akhirnya berpindah lagi nggak selesai gitu. Nah, jadi coba Mbak pasang dulu ekspektasi Mbak, oke, nggak masalah, nggak banyak ya tadi. Jadi misalnya nih 1 bulan itu nggak masalah, 1 bulan baru habis 1 buku tuh nggak masalah sebenarnya loh ya. Atau kalau seandainya aduh berat banget karena saya suka bukunya, buku baca bukunya yang emang agak mikir keras gitu, misalnya nggak masalah 1 buku 2 bulan gitu, tapi emang harus dikontrol. Jadi supaya nggak lepas. Gimana cara ngontrolnya? Dievaluasi tiap bulan. Jadi misalnya gini, misalnya nih Mbak punya target, oke saya akan baca buku 1 buku 1 bulan misalnya gitu kan. Nah, tiap minggu tuh Mbak evaluasi, misalnya sekarang hari Minggu, minggu kemarin udah berapa ya yang kebaca? Kayaknya baru 5 halaman deh. Kok bisa ya cuma 5 halaman? Nah, akhirnya dengan Mbak evaluasi itu Mbak lagi nyari tahu, oh ternyata masalah utama ternyata di manajemen waktu gitu. Boro-boro mau baca buku, hidup aja udah susah dari bangun tidur ke tidur lagi tuh kayak udah berantakan semua jadwalnya. Nah, nemu nih masalahnya. Lagi-lagi ketika kita udah nemu pokok masalahnya, kita bisa dengan mudah nyari solusinya, karena kita udah tahu nih sumber masalahnya apa gitu. Nah, jadi coba Mbak setting lagi ekspektasi Mbak berapa 1 buku itu. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi tiap minggu, jadi tahu progresnya, nggak hilang ditelan waktu gitu ya. Kalau seandainya di minggu ini evaluasinya karena manajemen waktu, berarti udah tahu nih yang harus kita benahi adalah manajemen waktu. Kalau minggu selanjutnya adalah kesalahannya ada di notes, oh ternyata kemarin itu saya nggak semangat bacanya karena ternyata nggak ada notes apa-apa, saya cuma baca aja. Akhirnya nggak ada yang di-highlight, nggak ada yang keinget sama sekali. Nah, oh itu ternyata evaluasinya. Akhirnya apa? Akhirnya dari waktu ke waktu, dari evaluasi ke evaluasi selanjutnya, Mbak ada progres nih. Walaupun sedikit progresnya gitu ya, walaupun tertatih-tatih, tapi semua itu terukur gitu loh. Oke, ternyata 1 buku ini berat sebulan ternyata. Oke lah, 2 bulan aja lah, nggak masalah. Tapi yang penting Mbak tahu kadar Mbak gimana gitu kan. Mbak tahu kadar Mbak gimana, Mbak tahu apa masalahnya, Mbak bisa nyari solusinya, dan yang penting semuanya terukur. Karena lagi-lagi nih yang namanya kebiasaan kalau nggak terukur, ya itu tadi habis waktu apa ya, habis ditelan waktu karena ya kita manusia semuanya sibuk gitu ya. Nah, coba diterapkan dimulai dari seperti itu, Mbak. Oke, baik Mbak. Terima kasih Mbak sarannya. Sama. Terima kasih. Kayaknya pertanyaan juga relate dengan banyak orang ya. Kok kenapa sih nggak selesai-selesai 1 buku gitu? Ternyata kita lupa untuk melakukan evaluasi. Nah, dari sekarang mungkin kita perlu nih melakukan evaluasi singkat supaya lebih berkelanjutan gitu proses membaca kita, nggak diam di tengah jalan. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kepada Mbak Wafi? Mumpung Mbak Wafi sedang luang, kita masih punya waktu. Mungkin dari Kak Wardah. Silakan Kak Wardah, boleh langsung bertanya. Oke, terima kasih Kak Tiara kesempatannya. Halo Mbak Wafi, selamat pagi. Ya, di sini terkait literasi saya ingin bertanya Mbak Wafi. Sekarang ini kan banyak sekali ya buku-buku populis seperti itu yang sudah beredar, buku-buku tentang motivasi atau mungkin buku-buku tentang apa istilahnya tentang menerapi diri sendiri seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita atau menurut Mbak Wafi, apakah ada kriteria khusus atau ciri-ciri khusus untuk memilih buku bacaan yang bagus sehingga kita tidak terjebak seperti itu dalam bacaan kita sendiri. Nah, seperti itu Mbak Wafi kira-kira. Mungkin itu Mbak Wafi. Apakah cukup jelas dari pertanyaan saya? Jelas. Oke. Oke, Aman. siap. Makasih. Sama-sama Kak Wardah. Boleh langsung dijawab, Mbak? Oke, saya coba jawab ya. Gimana sih cara milih buku yang bagus gitu ya?
Kalau ini memang agak variatif ya, dalam artian tergantung setiap orang gitu. Tapi kalau secara umum bisa kita garis kayak gini deh. Yang pertama, lihat dulu diri kita itu condong kemana. Kalau seandainya kita nih udah tahu nih, kayaknya saya anaknya visual deh gitu ya. Nah, berarti kita tidak ada salahnya untuk langsung ngeblok pilihan kita. Oke, berarti misalnya saya sedang baca buku tentang self development gitu. Saya berarti bakal nyari buku yang memang agak lebih berwarna nih, yang mungkin penulisnya itu pakai ilustrator kah, atau mungkin dia ada bagan-bagan lain sebagainya. Karena memang lagi-lagi tingkat kenyamanan orang tuh beda-beda ya. Karena ada loh orang yang emang nggak suka lihat tulisan gitu, dia pusing gitu. Jadi ngeliat tulisan, doodle kecil, kertasnya buluk, kan jadi nggak semangat. Nah, jadi emang kembali lagi ke diri masing-masing, sukanya apa gitu. Kalau misalnya saya sukanya audio nih, nggak ada salahnya kita langsung ngeblok pilihan yang emang ada bonus podcast, kan biasanya ada barcode podcast atau ada CD zaman dahulu kala. Nah, itu nggak ada salahnya. Jadi yang pertama coba lihat lagi kita ini nyamannya yang mana, kita condong kemana. Nah, pilih buku yang emang visualisasinya kayak gitu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, lagi-lagi sesuai dengan idealis kita masing-masing. Ada loh orang idealisnya kayak gini, oke aku mau baca tentang misalnya nih tentang self improvement, aku mau baca orang yang penulisnya itu udah ada gelar, kalau nggak ada gelar aku nggak percaya. Nah, itu ada yang kayak gitu juga sebenarnya. Jadi lagi-lagi kembali ke idealis masing-masing. Kalau seandainya memang agak lebih percayanya memang berdasarkan gelar, ya berarti pilihan kita ya memang coba lihat profil penulisnya, karena tingkat kepercayaan ini ngaruh loh, karena buku ini kayak obat. Percaya nggak, buku kayak obat. Jadi kalau kita udah misalnya nih kita baca buku tentang ya tadi gitu kan, hidup kamu akan bahagia ketika kamu melakukan bla bla bla, yakin banget nih kita sama buku itu karena kita udah yakin sama penulisnya yang gelarnya banyak gitu, itu bakal ngaruh banget ke hidup kita. Jadi emang lagi-lagi balik lagi ke idealis kita masing-masing. Terus kalau yang ketiga bisa juga dengan melihat cara penyampaian penulisnya. Jadi memang ada penulis yang tergantung background sebenarnya. Ada penulis yang memang fokus ke teori aja, teori bahagia, teori bla menurut bla 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 bla, ada kayak gitu. Ada juga penulis yang langsung menjelaskan dengan prakteknya. Jadi karena teorinya kamu bisa loh melakukan prakteknya dengan bla 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 bla. Nah, nggak ada salahnya tuh. Jadi bisa dilihat lagi cara penyampaian penulis terhadap buku tersebut, karena itu ngaruh nih. Jadi jangan sampai ketika kita baca buku semuanya lost gitu. Kita nggak lihat tampilannya, kita anak visual misalnya kan. Ternyata kita nggak lihat tampilan bukunya yang semua tulisan aja, akhirnya nggak kebaca bukunya. Kita orangnya idealis, sedangkan kita nggak lihat profil penulisnya. Akhirnya kita nggak jadikan itu obat, nggak ngaruh bukunya sama kita. Atau misalnya kita anaknya itu nggak bisa teoritis, harus praktis. Kita nggak lihat cara penyampaian penulisnya, akhirnya nggak kepake bukunya. Nah, bisa dilihat dari situ. Jadi bisa dilihat dari cara penyampaiannya, dilihat dari background penulisnya, bisa dilihat dari cara menulis di dalam bukunya, banyak banget ya bisa dilihat ya. Karena jangan sampai ketika kita beli buku nggak tersampaikan isinya ke kita karena nggak nyambung, karena penyampaiannya nggak nyaman. Nah gitu Mbak, itu bisa jadikan pertimbangan ya. Kalau masalah kayak misalnya penerbit itu relatif, misalnya aku maunya penerbitnya dari penerbit A gitu, itu nggak bisa jadi jaminan sih sebenarnya ya, karena memang setiap penerbit itu ya penulisnya banyak gitu. Tapi solusi 3 tadi itu kayaknya udah membantu banget deh kalau milih buku. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Wafi atas penjelasannya. Semoga terjawab ya Kak Wardah, atau apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, terjawab sekali, alhamdulillah. Nah, masih ada pertanyaan Mbak. Ini dari Umi namanya, via chat, karena mic-nya bermasalah. Jadi akan saya bacakan. Oh, sudah terbaca ya. Menurut Mbak Wafi, buku itu menjadi gudang ilmu. Apakah Mbak sependapat dengan itu? Jika iya, mengapa? Gitu. Terima kasih, Mbak. Iya. Oke. Kalau menurut saya setuju sih. Kalau menurut saya ya, bahkan untuk bahkan untuk buku yang ecek-ecek sekalipun, misalnya buku yang nggak terlihat itu, ini buku apaan sih, udah kecil, butek, nggak ada apa-apa, penulisnya nggak jelas siapa, itu ada juga loh yang bisa diambil, karena lagi-lagi buku itu bisa jadi gudang ilmu ketika memang kita pasarnya.
Jadi setiap buku itu ada pembacanya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa nih bilang buku itu jelek, bukan buku itu jelek, tapi emang bukan kita pembacanya, emang bukan kita pasarnya gitu. Jadi buku itu bisa jadi gudang ilmu ya memang jika tepat sasaran, jika tepat pada pembacanya. Misalnya soal ibu rumah tangga gitu, disuruh baca buku tentang politik, sedangkan dia sama sekali nggak pernah bahas tentang politik dan nggak minat juga. Akhirnya ya bukan jadi gudang ilmu sih ya, jadi gudang pusing, tambah pusing hidupnya karena dia memang bukan dia membacanya gitu. Jadi buku itu jadi gudang ilmu ketika memang tepat sasaran, karena memang setiap buku itu ada pembacanya masing-masing. Jadi ini ngaruhnya ke sini sebenarnya yang tadi. Jadi misalnya nih kita beli buku gitu, terus kita pertama kali first impression kita lihat buku ini jelek, buku ini nggak bagus, mungkin kita yang bukan pembacanya. Nah, jadi memang setiap buku itu ada pembacanya masing-masing dan bisa jadi gudang ilmu ketika tepat sasaran gitu. Oke, terima kasih Mbak. Alhamdulillah, semoga terjawab ya, Umi. Apakah masih ada yang bertanya sebelum kita akhiri sesinya? Boleh langsung raise hand. Oke, sepertinya belum ada. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak Wafi, mungkin dari saya. Nah, Mbak Wafi kan sudah punya karya, target ini itu. Nah, kira-kira untuk kedepannya apa sih yang Mbak Wafi ingin lakukan gitu dalam hal literasi ini gitu. Mungkin boleh di-share nih kepada rekan IMA semuanya supaya jadi lebih termotivasi lagi nih, bukan tertekan ya, tapi termotivasi lagi gitu. Mungkin dari perjalanan Mbak Wafi gitu, karena kita memang punya prosesnya masing-masing. Boleh, silakan Mbak. Jadiin doa deh kayaknya ini ya. Jadi kalau saya pribadi itu karena saya udah jadi penulis gitu ya, saya ilustrator juga, saya editor juga, saya layouter juga, saya bikin cover juga, saya bikin font juga gitu. Kayaknya saya udah puas gitu dengan seluk-beluk pembuatan buku. Nah, sebenarnya saya sih mau bikin penerbit gitu ya. Doakan saja semoga bisa bikin percetakan jadi lebih mudah untuk mensyiarkan buku-bukunya. Itu sih yang pertama. Kalau yang kedua, saya mau lebih ngajak orang lain. Sekarang udah ada Azkia kelas gitu kan. Nah, paling ya mengupgrade lagi kelasnya supaya lebih baik ke depannya, supaya lebih mencakup banyak orang lagi, supaya saya nggak produktif sendiri gitu. Jadi orang lain juga bisa produktif, bisa bantu orang lain berkarya juga. Karena saya seneng ngelihatnya, apalagi kalau ada yang udah bisa, "Cikgu, saya udah bikin bukunya." Itu saya seneng banget. Jadi kayak, wah akhirnya ada juga ya yang itu ada terajak orang lain, jadi saya nggak produktif sendiri. Gitu sih. Jadi teman-teman bisa ambil itu ambil bagian teman-teman ya, ambil bagian teman-teman karena emang setiap orang itu punya keistimewaannya masing-masing, punya cahayanya masing-masing, cukup temukan itu dan maksimalkan itu. Masya Allah, luar biasa. Amin. Kita doakan semua ya teman-teman supaya terlaksana juga mimpi-mimpi dari Mbak Wafi. Semoga teman-teman pun demikian, yang ada mimpi kecil di hatinya boleh langsung pelan-pelan dieksekusi. Karena salah satu kata-kata dari Mbak Wafi tadi, jadi kita nggak harus mulai dari kondisi ideal, mulai aja dulu dengan apapun yang kita miliki sekarang. Pelan-pelan berproses, pelan-pelan mengevaluasi apapun yang kita lakukan. Kalau mau, itu pasti ada jalan. Kalau nggak mau, pasti banyak alasan. Kurang lebih begitu ya, Mbak? Bener. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri sesi pagi ini, mungkin Mbak Wafi ada closing statement yang ingin disampaikan atau cukup atau bagaimana? Boleh jika ada, Mbak. Oke. Jadi memang lagi-lagi ketika ada suatu masalah, ketika ada suatu problem, kita emang fokus kepada solusinya apa gitu ya. Jadi emang seperti tadi nggak masalah perpustakaan kita nggak bagus seperti di daerahnya atau kurikulum pendidikan kita memang nggak literasi banget, itu bukan ranah kita gitu ya. Nah, yang bisa kita rubah saat ini adalah yang dalam kontrol kita. Di sini udah pada menikah atau belum, atau memang calon-calon ibu peradaban semua gitu ya. Nah, itu bisa banget dengan keturunan kita, dengan anak-anak kita, mulai kita tanamkan yang namanya cinta buku, cinta baca gitu ya. Karena emang dari kecil tuh ngaruh banget ketika kita dewasa. Tapi walaupun kita udah gede dan kita masih nggak suka baca, masih bisa kita tanamkan, masih bisa kita rubah. Insya Allah masih ada jalan gitu ya. Nah, dan untuk literasi sendiri itu
Seperti yang saya sebutkan di materi, itu tantangan kita banyak banget sekarang, apalagi di dunia digital yang orang berlomba-lomba untuk mengemukakan semua pendapat di isi kepalanya. Nah, kalau kita mau ngambil tantangan, kita bisa banget ngambil bagian di sini. Jadikan sarana dakwah kita, karena bisa jadi satu kata yang biasa bagi kita, jadi pembuka pintu hidayah bagi orang lain. Gitu, semangat Masya semuanya. Allah, semangat rekan Imas semuanya, Masya Allah. Banyak sekali poin-poin atau ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman terima kasih banyak yang sudah hadir. Namun sebelum kita menutup sesi kali ini, kita mau dokumentasi sebentar ya, sebagai kenang-kenangan ya. Ternyata kita bisa dan pernah belajar bersama loh, bersama salah satu narasumber yang kece, ya Mbak Wafi Azkia Zahidah. Dan anyway, teman-teman sekalian, beliau adalah hafizah ya, 30 juz, luar biasa. Semoga kita juga bisa menjadi seperti beliau juga. Pengen ya bisa hafal gitu 30 juz. Amin. Semoga ya teman-teman. Baik, sudah oke. Mbak Dita, nggak apa-apa. Oke, saya izin ambil. Oke, Kak Ana nggak apa-apa. Oke, sip. Siap semuanya, saya izin ambil gambar ya. Berikan senyum terbaiknya. Iya. 1, 2, 3, smile. Oke, baik teman-teman boleh mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Wafi. Di unmute boleh. Terima kasih Mbak Wafi. Dari kami mohon Terima maaf kasih, ya Mbak jika Wafi. banyak Kasih Ya, banyak, Sampai sama-sama. kucing jangan dong. Mbak. Sampai Mbak ketemu lagi. Wafi. Terima kasih semua. Saya izin menutup sebagai Makasih. moderator. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam sharing warahmatullahi wabarakatuh. session berikutnya. Bye-bye.